Ya udah ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Jahara. Ya Allah Bu, ngapain Bu? Bengong banget di sini, bingung banget kayaknya. Bingung banget nih Kak Jahara. Ada saudara nanyain tentang zakat. Aku bingung nggak jelasinnya gimana ya? Ya udah Bu, gini aja Ibu daripada bingung, mendingan Ibu sekarang ikut nih ke studio rumah Mama Dede. Kebetulan nih, Mama hari ini mau bahas temanya mengenai hikmah dan juga keutamaan zakat fitrah. Yang Ibu bingungin sekarang. Bener-bener, Nah, aku juga bingung. nggak usah bingung lagi. Yuk masuk yuk, silakan Ibu. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede. Ramadan di rumah Mama Dede. Baik, hitam-hitam. Waduh. Sudah hadir nih Mah pagi hari ini. Kita pengen tahu. TKW. Hah? Aku tembak. Hitam-hitam ini baju majelis taklimnya nih. Kita pengen tahu dari mana nih majelis taklim yang sudah hadir pagi hari ini. Dari mana Ibu? Ya. Ya. Dari Jakarta Timur. Apa Zara? Mas Bedu, Mama tadi di depan, Zara ketemu sama ibu-ibu yang lagi kebingungan. Karena dia tuh mengenai zakat fitrah nih, Mah. Kan nanti kan juga kita kan diwajibkan untuk bayar zakat fitrah nih, Mah. Nah, itu dia bingung, Mah. Hikmahnya, keutamaannya itu apa sih sebenarnya zakat fitrah? Zara bilang terus Zara tanyain Mama deh gitu, Mah. Silahkan kalau gitu, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Zakat fitrah. Zakat fitrah, fitrah ini berbuka. Zakat setelah kita selesai berpuasa. Zakat karena kita berbuka. Hukum zakat fitrah masuk tanggal 1 bulan Ramadan sampai tanggal 29 atau 30 di bulan Ramadan ini boleh. Makanya kita lihat di sekolah-sekolah anak-anak. Tanggal 10, tanggal 15 gurunya udah mintain zakat fitrah kan ke anak-anak kita. Ini boleh, hukumnya boleh, mubah. Sunat dari mulai maghrib malam hari raya sampai datang subuh, ini hukumnya sunat. Yang namanya wajib dari waktu subuh hari raya sampai datang sholat Idul Fitri. Ini wajib. Lewat surat Idul Fitri baru keluarkan zakat fitrah, hukumnya adalah makruh. Zakat fitrah harus dibayarkan sebelum kita menunaikan sholat Idul Fitri. Siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Yang wajib membayar zakat fitrah yaitu orang yang hidup pada malam hari raya ketika waktu maghrib. Sekarang seandainya hari raya kita besok hari Senin, maka pada hari Minggu pas beduk maghrib malam Senin malam hari raya, siapa yang hidup maghrib pada malam hari raya, mereka yang wajib bayar zakat fitrah. Misalnya ada orang kelak meninggal
sebelum datang maghrib malam hari raya, orang yang meninggal ini tidak ada kewajiban bayar zakat fitrah. Karena waktu maghrib udah meninggal. Seandainya pun keluarganya sudah bayar, kalau tidak tahu malu diminta lagi juga nggak apa-apa, tapi tidak layak. Titik. Kalau ada orang maghrib dulu, kelak baru meninggal, orang ini wajib bayarkan zakat fitrah karena waktu maghrib malam hari raya masih hidup. Orang lahir sekarang, lahir baru maghrib. Bayi ini wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Waktu maghrib malam hari raya sudah hidup. Namun seandainya azan maghrib dulu, baru lahir, bayi ini tidak ada kewajiban membayarkan zakat fitrah karena waktu maghrib malam hari raya belum hidup. Sekarang nih ada orang laki-laki menikahi seorang perempuan, nikahnya asarah, maghrib jadi istri dia. Suami yang baru menikah tadi wajib membayarkan zakat fitrah istrinya karena waktu maghrib malam hari raya sudah jadi istri dia. Seandainya nikahnya ntar aja lah, habis isya nikahnya, kan punya istri buat besok dipamerin lebaran. Misalnya, suami tadi tidak ada kewajiban membayarkan zakat fitrah istrinya karena waktu maghrib malam terakhir bulan Ramadan dia belum menjadi istrinya. Siapa yang wajib bayar zakat fitrah? Orang yang punya kemampuan untuk makan minum keluarganya. Dia wajib bayar zakat fitrah. Punten, seandainya ada orang miskin banget, tapi begitu besok hari raya tetangganya ngasih fitrah sama dia, teman ngajinya ngasih fitrah sama dia, keluarganya ngasih fitrah sama dia, sehingga dia punya satu karung kecil. Misalnya saja orang miskin tadi wajib bayarkan zakat fitrah. Kenapa? Waktu besok hari raya dia punya beras sampai 1 karung. Tepat. Nah, orang yang punya kemampuan wajib bayar zakat fitrah. Tapi orang yang sekarang siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Anda silahkan lihat At-Taubah 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin fisabilillah wa bisabil. 8 golongan. Yang pertama kata Allah dalam At-Taubah 60 yang berhak menerima zakat termasuk zakat fitrah, fakir. Siapa fakir? Fakir adalah orang yang penghasilannya di bawah 50% kebutuhan. Misalnya punten, kebutuhan pokok seseorang dalam sebulan 5 juta. Dia punya penghasilan di bawah 2,5 juta. Dia adalah fakir, berhak dengan zakat kita, termasuk zakat fitrah. Miskin. Siapa orang miskin? Yang penghasilannya di atas 50% kebutuhan pokok. Punten, misalnya kebutuhan pokok orang 5 juta sebulan. Dia punya penghasilan 2,5 juta, 3 juta, 4 juta. Dia miskin, tapi di bawah 100% kebutuhan pokok. Kemudian yang namanya berhak mendapatkan zakat fitrah, para yang ngurusin yang namanya ngurusin zakat fitrah kita. Siapa namanya? Muamil. Fakir, miskin, amil zakat. Cuman punten, amil zakat wajib tanggung jawab di mushola di masjid. Beras sebutir pun kalau tercecer, kalian bertanggung jawab di hadapan Allah. Hati-hati. Kemudian mu'alaf. Kemudian budak belian. Sekarang tidak ada budak belian, yang ada budak detik lompatan. Kemudian orang yang berhutang di jalan Allah. Dia bikin masjid, hebelnya ngutang, behelnya boleh ngutang, semennya boleh ngutang. Itu berhutang di jalan Allah. Kemudian yang ketujuh, guru-guru ngaji yang miskin dalam tanda kutip. Yang kedelapan, ibnu sabil, orang nyari ilmu agama tapi kekurangan dana. Merekalah yang berhak dengan zakat, termasuk zakat fitrah kita. Apa sih hikmahnya? Apa sih kegunaannya? Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya untuk melakukan zakat, termasuk zakat fitrah? Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah. Betapa banyak nikmat Allah. Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah nggak bakalan kehitung. Makanya mensyukuri nikmat dari Allah yang tidak semua orang diberikan nikmat kayak kita. Kita keluarkan zakat fitrah kita setelah selesai menunaikan ibadah puasa sebulan suntuk di bulan Ramadan ini. Ya. Artinya 50% kebutuhan pokok. Ya Pak ya, dia penghasilannya itu dianggap sebagai fakir ya Pak ya. Di bawah nih, penghasilannya di bawah 50%. Dari kebutuhan pokok kita. Kebutuhan pokoknya dia ya Pak. Betul. Tapi kan kebutuhan pokok orang beda-beda tuh Pak. Makanya Mama bilang,
Bukan kebutuhan pokok kita, kebutuhan pokok orang. Tiap individu berbeda. Ada orang yang gajinya 50 juta masih kurang kok ngeluh mulu. Bener? Iya, betul. Nggak bercanda, Mama. Betul, Mama. Makanya itu Makanya, dia. Berarti dianggap fakir dong tadi, Mama. Ya, fakir di bawah 50% penghasilannya. Kalau miskin di atas 50% penghasilan. Tapi tidak sampai 100%. Baik. Yang berhak dengan zakat kita, termasuk zakat fitrah kita. Oke. Kita bahas kembali, jamaah jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Jadi untuk itu tetaplah bersama kami. Ramadan di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami. Ramadan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Aman, Mama. Silakan, Mah. Aman. Oke, kalau aman. Dan juga hikmahnya nih, Mah. Apalagi hikmah daripada zakat fitrah kita. Iya. Ya. Yang pertama tadi tanda syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak. Tanda syukurnya diantaranya mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian apalagi fungsi zakat? Anda lihat At-Taubah ayat 103. Hud min amwalihim sodakotan tutahhiduhum wa tuzakihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati mereka biar nggak sombong, membersihkan kekayaan mereka. Artinya hikmah puasa yang lain. Yang kedua, membersihkan hati orang sombong. Orang kaya banyak yang sombong. Iya apa iya? Iya. Jodoh unggah kehalu. Ya Allah. Jadinya yang tadinya miskin jadi kaya songong. Sombong. Dengan dia mengeluarkan zakat akan mengurangi kesombongan, menghilangkan kesombongan. Dengan dia berzakat membersihkan harta. Kenapa? Dari harta yang kita miliki ada hak orang lain. Ibaratnya kita beli beras. Walaupun beli rojo lele, jangan bilang Ya, iklan ya. beras kelas atas. Walaupun kita beli beras yang dari Kualitas Cianjur baik. misalnya saja, yang bagus, pasti ayah gabah. Ada aja. Sebelah. Iya. Ada misalnya butiran pasir walaupun kecil. Batu kecil. Ada. Istilahnya itu kita keluarkan biar beras yang kita miliki jadi bersih. Biar harta yang kita miliki jadi bersih. Itu diantaranya. Kemudian apalagi menjembatani antara orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya mah segala ayah, pengen makan di mana hayu, pengen makan ini bisa milih menu. Orang miskin belum tentu, mereka tidak mikirin boro-boro menunya. Makan apa aja dia bingung. Makanya dengan zakat termasuk zakat fitrah menjembatani antara orang kaya dengan orang miskin. Apalagi yang namanya hari raya, hari kebahagiaan. Di negara kita disebut dengan hari kemenangan. Masya Allah, betapa di orang kaya ada opor. Ada sayur paya, sambal godok. Ya Allah, ketupatnya legit. Orang miskin kan bingung. Menyenangkan hati mereka. Biar mereka pada hari raya tidak usah meminta-minta kepada orang. Ini loh. Disuplai sama kita orang-orang punya kemampuan. Iya. Syukur-syukur kalau orang yang kaya-kayanya. Sekarang ini ngasih daging, ini ngasih ketupatnya, ini ngasih duitnya. Kan bahagia banget mereka. Syukur-syukur seperti itu. Buat apa lagi? Kita dapat pahala. Kenapa? Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban kita. Ketika kita menunaikan kewajiban Allah dengan ikhlas karena Allah, insya Allah mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitu banyak hikmah daripada zakat fitrah. Bahkan, punten, saya mengajak Anda, kalau Anda orang mampu, Anda di kategori orang kaya, alah, zakat fitrah cuma 3 liter setengah. 2,5 kilo. Ya. Beras sih harganya. Kalau buat orang miskin boleh jadi terasa. Buat orang yang mampu, yang kaya. Saran saya ketika Anda menyadari berapa banyak kekayaan Anda, tidak cukup Anda fitrah hanya dengan 3,5 liter beras. Tidak cukup Anda fitrah hanya dengan 2,5 kilo. Kenapa Anda nggak fitrah 10 ton, 100 ton, keluarkan fakir miskin. Sekarang begitu banyak di negara kita tetangga yang miskin. Yuk keluarkan. Nggak bakal membuat kita miskin kok. Jangan koret-koret amat. Mati juga kagak dibawa tuh kekayaan. Beneran. Ya. Jadi harusnya begitu. Lebih banyak keluarkan, lebih baik. Kenapa tidak? Minimal Agus 100 karung. Bedu 500 karung. Jahal 500 karung. Gak masalah. Ada berasnya mah. Beras aja pada girang. Minimal mereka punya beras kan girang. Ini mah jangan orang kaya 3,5 liter. La ilaha illallah. Duit parkir tuh. Seujung kuku banget. Jangan begitu, jangan hitungan. Iya.
Kayak macam kita kalau misalnya korban. Kan korban itu satu orang tiap tahun cukup dengan seekor kambing. Ya. Kalau Anda kaya kenapa nggak 10 ekor sapi? 100 ekor sapi. Begitu maksud Mama. Biar terasa oleh orang keliling kita bahwa dia orang kaya, menolong kita, meringankan beban kita di hari raya. Oke? Oke. Nah, Mama tadi bilang zakat fitrah atau zakat itu bisa membersihkan harta kita ya, Ma. Betul. Tapi dia nih sadar nih, Pak, kalau dia dapat hartanya dengan cara tidak bersih. Dengan zakat apakah itu bisa membersihkan hartanya? Tidak. Tujuan tidak menghalalkan cara. Tujuannya baik buat haji, buat umroh, membangun masjid. Boleh nyolong, boleh korupsi. Astagfirullah. Nauzubillah. Ibarat mencuci dengan air kencing. Makin bersih apa makin kotor. Kotor. Begitulah. Makanya yang benar bagaimana? Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Halal thayyibat secara hukum, halal thayyibat cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Jangan mengikuti langkah setan, setan musuh yang nyata. Kalau boleh nyolong, boleh korupsi itu kemasukan setan. Boleh nipu juga ya, Ma, ya? Sama. Nipu semua pokoknya sama aja. Semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan setan yang terkutuk. Amin ya robbal alamin. Mah, untuk zakat fitrah sendiri kan kalau ada ambil zakat di masjid itu kadang kan kita ada ijabnya gitu mah, sambil salaman membaca doanya. Nah, kalau seandainya orang yang lebih memilih zakat fitrahnya langsung aja nih anterin ke tetangganya, boleh mah seperti itu? Boleh, lebih baik. Lebih baik mah. Seandainya kita melihat tetangga kita miskin, nggak kasih ke masjid, lebih baik karena kita memberikan kepada dia. Langsung. Kalau kita memberikan ke suatu badan, belum tentu tetangga kita kebagian. Iya. Kalau Mama lebih baik berikan nih ke tetangga. Sekarung beres kan? Iya. Membaca akad doanya itu wajib nggak? Itu tidak wajib. Yang wajib niat, mengeluarkan zakat, berikan kepada fakir miskin, selesai. Itu hukumnya boleh-boleh saja. Ya. Jadi kalau memang mau dipandu deh tuh sama ambil zakat. Tapi yang kalian jangan lupa, jangan sampai lewat sholat Idul Fitri. Idul Fitri. Saumul abdi mu'adlaqun baina samai wal ar hatta yuaddi shadaqatal fit. Puasa seorang hamba tergantung antara langit dan bumi sehingga dia mengeluarkan zakat fitrah. Contoh, suatu hari Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia lupa tidak bayar zakat fitrah. Sebelum sholat Idul Fitri. Mungkin lagi sholat atau habis sholat baru ingat. Dia pergilah ke pasar. Dia beli seorang budak belian. Dia merdekakan. Niat dia membayar zakat fitrah yang terlupa sebelum sholat. Pulang sholat dia mampir ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa kata Rasulullah? Tadi saya lupa tidak bayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri. Habis sholat Idul Fitri baru ingat. Saya belum bayar zakat fitrah. Tapi barusan udah beli budak belian kok ke pasar. Buat apa kata Rasulullah? Pengganti membayarkan zakat fitrah yang terlupa tadi. Rasul bersabda, wahai Utsman bin Affan. Seandainya engkau membeli 100 orang budak belian. Engkau merdekakan untuk membayar zakat fitrah yang terlupa sebelum sholat Idul Fitri. Maka zakat fitrahnya tidak diterima. Maka Rasul mengatakan saumul abdi mu'allaqun baina sama'i wal ar hatta yuaddi shadaqatal fit. Puasa seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah sehingga dia mengeluarkan zakat fitrah. Makanya kita wajib mengingatkan lebih awal lebih baik daripada kelewat sholat Idul Fitri mengeluarkan zakat fitrah Anda. Iya. Buat yang mampu juga pengalaman kemarin dalam memberikan bantuan zakat sedekah itu juga harus jadi pelajaran ya, Ma, ya. Jangan dilempar suruh ngantri pada berebutan. Banyak korban dengan datangin satu persatu. Betul. Dikasih dan mereka juga lebih aman dianterin ke rumahnya lah. Iya. Pengalaman nonton TV, Mama kan punya TV. Iya, juga punya. Nih begitu sama RT sama RW dikasih kupon Kupon nih mah. antri di lapangan bola yang mana Gusti, orang menimpa gulung-gulung, keinjak-injak, ada yang pingsan, ada yang meninggal. 2 orang apa yang di Bekasi kemarin dia. Begitu dibuka tahu nggak? Cuman 20.000. Saran Mama, kalau kita pengen ngeluarin tuh jangan begitu tuh. Ada orang yang kita percaya, kan ada datanya tulisannya. Betul. Nih, dianterin ke rumahnya aman. Nggak pamer kita juga kan. Ya. Dan Ini mereka masuk juga yang zakat, lemari disorot sama kameramen. duit kan. Ini uang adalah uang zakat yang akan saya bagikan besok pada hari raya. Biasa aja kale. Rezeki kan dari Allah. Kalau Allah berkehendak sekejap hilang semuanya. Hilang? Iya. Bisa hangus, bisa hilang. Aduh, Masya Allah. Karena semuanya kuasa Allah ya, Ma, ya. Ya. Diberikan rezeki, diambil lagi juga itu haknya Allah. Masya Allah. Makanya jangan sombong.
Mama nanti kita lanjutkan kembali ya Ma ya. Tentunya ibu-ibu jamaah yang ada di studio ini boleh banget nih nanya sama Mama mengenai keutamaan dan juga hikmah dari zakat fitrah. Tapi nanyanya setelah pesan-pesan yang melewat berikut ini dulu. Bapak ibu jamaah yang ada di rumah tetap di sini ya bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Silakan. Ya, silakan ibu-ibu yang mau bertanya kepada Mama Dede, silakan untuk berdiri. Berdiri. Ya, Silakan, Ibu. silakan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Azizah dari Majelis Ta'lim Ar-Rafi'ah Pisangan Jakarta Timur. Oke. Galau nih Ada apa? Mau nanya, jadi sebenarnya di dalam keluarga itu seorang kepala rumah tangga itu wajib atau harus mengembani berapa orang sih selain anak? Apakah asisten rumah tangga juga harus kepala rumah tangga yang mengeluarkan atau bagaimana gitu? Siapa dalam rumah tangga tadi yang dalam tanggungan orang tadi? Misalnya suami nih, istrinya 1, anaknya 3, sopirnya 1, pembantu yang nginep di rumah dia 1, sopir yang nginep di rumah 24 jam, maka kepala keluarga inilah yang wajib membayarkannya. Membayar semuanya. Gitu. Kecuali kalau pembantu yang pulang pergi, kan ada tuh. Iya, Sopir yang pulang pergi ada Pulang kewajiban. Tapi yang tinggal di rumah kita, yang makan tidur dengan rumah kita, kewajiban kepala keluarga ini. Oke? Kalau kita ke ibu, orang tua dan juga ibu mertua atau ayah mertua, Lebih banyak, lebih baik. Kenapa tidak? Misalnya, beduk nih, kaya. Dari bodi aja mama tahu beduk orang kaya. Beduk, kemudian istrinya, anakmu 3. Baru selesai. Ini baru berapa? Baru 5. baru 5. Beduk, orang kaya. Mertuanya, suami, istri. Iparnya, emaknya, kakak adik, misalnya. Iya. Semua ditanggung, itu diperbolehkan. Alhamdulillah. Bahkan, punten. Kalau beduk punya tetangga yang miskin, kenapa tidak? Saya bayarkan zakat fitrahnya ya sekeluarga berapa orang? 8 orang. Oke, bayarin. Misalnya, lebih banyak lebih baik. Gitu. Oke, menjawab ya. Terima kasih Mah. Mbak Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak hanya menjadi tanggungan, tapi membiayai siapapun Yang Anda mau, yang dimau ya. yang Anda mau kan? Maaf. Hati kita kan kerteg, tahu nggak kerteg hati? Ya. Ada Nyambung, ada koneksi. benang merah. Iya, Ada nyambung. Misalnya, dia mah walaupun tetangga, tapi kayak keluarga. Baik, orangnya udah dah. Bayarannya. Kurang mampu, saya bayarin sekeluarga, itu boleh. Itu boleh. Kerteg hati. Tapi boleh nih Mas, Zara mau nanya. Kalau sebenarnya nih kedua orang tua kan sudah bercerai. Nah, si mantan istri membiayai anak-anaknya zakat fitrah. Ternyata suaminya juga membiayai zakat fitrah anak-anaknya, jadi double. Bagus double, 1 zakat fitrah, 1 sedekah, kagak bakalan hilang Bagus, pahala. ya. Bagus. Bagus, makin banyak makin baik. Yang nggak bagus yang nggak bayar ya, Mah. Iya, Nggak iyalah nggak bayar, tahu itu diri. yang bahaya. Jangan kan zakat fitrah sama Allah. Naik angkot kagak bayar diudag-udag. Iya, diudah-udah. Silakan Ibu, berikutnya yang mau nanya. Ibu Naila, ada ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. Mah, nama saya Bu Rofiah dari Majelis Ta'lim Ar-Rafi'ah Pisangan Jakarta Timur. Ingin menanya Mah, gimana hukumnya jika mengeluarkan zakat fitrah itu bukan dengan bentuk beras, tapi dengan bentuk uang? Apa hukumnya mazhab kita? Ya. Imam Syafi'i mengatakan diperbolehkan. Karena fakir miskin tidak hanya butuh beras. Boleh jadi butuh gas, ibu. Butuh gula, butuh kopi gitu kan. Butuh garam, butuh bawang gitu. Itu diperbolehkan dengan catatan apa yang dia butuhkan kira-kira saat itu. Itu diperbolehkan. Senilai ya. Saran saya begini. Saran saya ya. Seandainya kita tahu kan tetangga kita di komplek misalnya saja. Tetangga yang ini udah ngasih beras. Berasnya ngasih duitnya aja deh. Karena berasnya udah cukup, saya lihat banyak tuh dari beberapa orang murid saya. Misalnya boleh. Gitu.
Karena kebutuhan dia tidak hanya beras. Minyak lebih mahal sekarang ya Mah, beli minyak gitu. Pakai mic sayang. Minyak contohnya. Iya, uangnya bisa beli minyak dan yang kebutuhan yang lain-lainnya gitu ya Mah ya. Mohon. Makanya saya sarankan, tapi nggak usah beli sembako kita, mendingan duitnya. Dia yang tahu kebutuhan Uang. dia, bukan kita. Iya, betul. Iya, terima kasih ya Mah ya. Mangga, Bu Rofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takutnya dikasih minyak doang, ada yang bisa digoreng Bu. Akhirnya dia ngoles-ngolesin ke badan aja tuh. Jadi glowing, Jadi glowing. badannya. Glowing. Itu yang glowing badannya Mama tahu. Kenapa Bu? Itu jalanan ke Parung Panjang yang tukang pasir nggak pada pakai baju. Glowing badannya mana hidung herang. Hidung mana herang. Campur Ini glowing. keringat, kena matahari, aduh Masya Allah. Itu glowing body. Glowing in the dark. Mah, untuk zakat fitrah sendiri nih Mah. Ketika misalnya nih Mah, punten ya Mah, ada salah satu jamaah atau penonton kita yang merasa dirinya, ya ampun selama ini saya nggak pernah bayar zakat fitrah nih. Apa yang harus dia lakukan Mah? Dia sekarang buru-buru keluarkan zakat fitrah sebelum datang daripada Idul Fitri. Idul Fitri. Karena sholat Idul Fitri stop terakhir bayar zakat fitrah. Yang lalu-lalu perlu ditebus nggak Mah zakat fitrah yang lewat? Sebetulnya hutang sama Allah sih wajib dibayar. Hutang sama manusia aja wajib dibayar. Tapi tidak akan terbayarkan. Sekarang begini, banyak taubat, banyak istighfar, banyak minta ampun, banyak bersedekah. Semoga dalam tanda kutip. Ya. Kekurangan zakat fitrah kita bisa ditambah dengan apa yang saya sebutkan. Amin ya Allah, itu kuasa Allah juga ya Mah. Ya, Allah makanya. yang tahu. Kita mau Makanya ngaku Islam belajar dong. Iya. Ngaku Islam apa pada belajar sih? Masya Taklim di Allah. mana-mana ada. Ada, Masjid ada. Pengajian ada. Ngapain pada diem aja begitu maksudnya? Iya, Belajar biar ngerti. bukan Zara Mah, tapi banyak masih ada sebagian yang begitu. Semoga semuanya benar-benar belajar, mengerti tentang ilmu agama, Amin. mengamalkan dalam hidup. Karena ibadah yang diterima modalnya dua. Karena Allah dan ittiba sesuai dengan Rasul ajarkan kepada kita. Begitu. Hilangin sama temannya. Siap, Mama, Masya Allah. Iya, iya Mas Bedu. Ajak tuh ibu, ikut ibu-ibu ini. Ibu Ropiah. Ibu Ropi. Ibu Ropi. Dapat Iya. rambutan juga. Saya datang, kan punten ya Ma, banyak juga kan orang yang ya zaman sekarang kita nggak munafik ya Ma, fenomenanya Islam KTP doang kan masih banyak yang kayak begitu. Kadang Udah sekarang udah sekeliling Islam kita. IKTP. IKTP sama aja. Guling tuh kemarin 2 truk. KTP-nya Mah? Iya, Truk. Hilang dong data-data saya. Masya Allah. Jadi nggak perlu diperpanjang lagi tuh Islam IKTP ya? Ya jangan. Jangan. Dan diperpanjang. Robah. Bahwa sekarang Islam yang kafah itu yang dikehendaki oleh Allah. Islam yang kafah, Masya Allah. Mama nanti kita lanjutin lagi ya Mah ya. Ibu-ibu yang mau nanya boleh banget. Tapi setelah ini lagi ya. Jangan yang ada di rumah, tetap di sini bersama kami. Ramadan di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One, Anda masih setia bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Oke, baik ibu-ibu, siapa lagi yang mau bertanya kepada Mama Dede? Dipersilakan untuk berdiri. Silakan Ibu. Iya, sudah nyala Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Alit Sumarni dari Majelis Taklim Ar-Rafiah, Pisangan, Jakarta Timur. Mangga. Halo Mama. Ada apa Bu Sumarni? Mama mau tanya, kalau kita memberikan zakat ke orang tua sendiri, boleh nggak? Tidak boleh sayangku. Zakat fitrah, zakat mal, zakat harta, zakat perniagaan, zakat peternakan, zakat pertanian. Semua zakat tidak boleh diberikan ke garis lurus. Mana yang dimaksud garis lurus? Saya. Tidak boleh zakat ke emak, bapak, nenek, kakek, uyut. Saya tidak boleh zakat ke anak, ke mantu, ke cucu. Kenapa? Kalau saya kaya, masa emak saya miskin tega dari zakat? Apakah wajib Bu Marni? Tidak boleh zakat apapun termasuk zakat fitrah diberikan ke garis lurus dari saya, garis lurus dari suami saya. Tidak boleh. Tapi kalau ke kiri ke kanan diperbolehkan. Kakak, adik, bibi, ua, pak de, pak le, itu diperbolehkan. Sekali lagi, tidak boleh zakat diberikan ke garis lurus dari pihak saya, dari pihak pasangan saya.
Jelas Bu? Turun Mama. Salam. Koret amat ngasih emak dari zakat fitrah. La ilaha illallah. Pikiranmu kemenong selama ini. Kita bisa begini gara-gara emak gitu loh. Oke Bu Sumani. Itu masih jadinya ya Mah ya untuk orang tua ya, bukan. Napakah wajib sayang? Napakah? Masa emak kita miskin kita kaya? Jadi kita dari zakat bukan. Napakah wajib? Tahu diri dari kecil emak-emak diurusin kok. Emak rela tidak pakai gelang, yang penting kita sarjana. Emak rela tidak pakai baju bagus, yang penting anaknya keren. Oke Bu Marni. Bukan dari zakat, napakah wajib? Wajib. Iya. Garis lurus dari saya, garis lurus dari pasangan saya tidak berhak dengan zakat kita. Atur nuhun Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang suaminya ada laki-laki, saya akan sedekahkan ini kepada anak yatim piatu. Katanya dikasih ke istrinya karena istrinya yatim piatu. Itu sama aja nafkah buat istrinya ya Maya. Allah dibohongi, membohongi diri sendiri, ngebohongi orang lain. Kelewatan itu mah. Lewat. Saking koret-koret. Ya. Ya jadi kalau buat orang tua jatuhnya bukan zakat, sedekah. Enggak. Napakah? Oh, nafkah jatuhnya udah nafkah ya Maya. Nafkah. Walaupun nggak rutin, misalkan sekali ada duit kasih ini, itu jatuhnya nafkah bukan sedekah. Napakah? Nafkah ya Mah. Oke. Nafkah ya Bu jatuhnya Bu ya. Oke. Apakah sama sedekah sarwa kene? Sarwa Bukan kene. dari zakat. Oh iya, oke. Silakan Ibu selanjutnya. Silakan selanjutnya Ibu pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mama, nama saya Eli dari Majelis Taklim Ar-Rafi'ah Pisangan, Jakarta Timur. Mangga Eli. Galau nih Mah. Ada apa Eli? Gini Mah, tadi kan kata Mama kalau kita memberikan zakat fitrah kepada orang tua itu tidak boleh ya Mah ya. Gimana kalau kita memberikan zakat fitrah kepada saudara sendiri Mah? Kandung. Kandung. Adik kandung, kakak Iya, kandung. adik kandung, kakak kandung. Gimana Mah? Kalau Anda mendengarkan bicara saya, jawaban kepada ibu yang tadi Anda selesai jelas. Saya bilang ke garis lurus nggak boleh. Emak, bapak, nenek, kakek, uyut, anak mantu, cucu. Dari saya, dari pihak suami saya, pasangan saya. Saya kan udah bilang tadi Bu, kalau ke sayap, ke kiri, ke kanan boleh. Saya zakat kakak tapi yang miskin. Saya zakat sama adik tapi yang miskin. Saya zakat sama paman, sama bibi, sama uwa, sama mamang tapi yang miskin. Kalau mereka tidak miskin, tidak berhak dengan zakat kita. Kalau ke saudara jauh Mah? Apalagi? Boleh. Apalagi? Apalagi jauh. Yang dekat aja boleh, yang jauh boleh. Boleh. Maksudnya gini, disebut saudara jauh itu saudara yang misalnya sepupuan. Ya. Saudara 2 kali lipat 1 uyut. Saudara yang jauh-jauh di Ciamis, di Bandung, gitu. Oh, ya asal itu tadi benar-benar memang kondisinya adalah miskin. Fakir dan miskin. Fakir dan baru berhak. miskin. Walaupun saudara, paman, bibi, uwa, tetangga, kalau dia mampu tidak berhak mendapatkan zakat, bahkan dia yang wajib zakat. Ya. Tuh. Kasih Mah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mama. Terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini jamaah tentunya kita telah mendengarkan tausiah Mama mengenai keutamaan dan juga hikmah dari zakat fitrah. Mama tadi sampaikan bahwa zakat fitrah itu hikmahnya selain membersihkan harta kita dari apa yang kita punya, pemberian Allah Subhanahu wa taala, tapi juga tentunya membersihkan jiwa kita dari sifat kikir, batil, hal-hal yang memang mungkin ada kesombongan, hal-hal buruk yang selama ini bersemayam dalam tubuh kita. Insya Allah dengan zakat fitrah kita bersih dan nantinya di hari raya Idul Fitri kita dapat kembali suci. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak berdoa yuk. Silahkan jamaah, silahkan Mama. Kembali fitrah. Ibu-ibu kita katakan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riko wa lam tazali dzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulla asir
wa ya jabira kulla kasir, wa ya sahiba kulla farid, wa ya mughniya kulla fakir, wa ya muqawwiya kulla dha'if, wa ya ma'manna kulla mahib, yassiru alika kulla kasir, fatasul yassiru alika kasir. Allahumma ya man la yaltaju ila bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kasir, wa anta alimu biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka, wa nakhafu man yakhafu minka, wa nakhafu man la yakhafu minka, bihurmati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ukhrusna biyanika allati la tanam, wa qmufna bika nafika alladhi la yuram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jemaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih. Sama-sama. Anda Mawi, terima kasih. Nah, sekali lagi terima kasih jamaah dari Majelis Taklim Ar-Rafi'ah Pisangan Jakarta Timur sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Ramadan di rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Ramadan di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatun minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad syarifil maqam.